Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Mika Wijaya dari kelas 10 AKT 3. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang hakikat bangsa dan negara. Apa itu negara? Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dan alat dari kekerasan politik yang mengatur dan menertibkan hubungan manusia dan masyarakat. Negara juga merupakan wadah bersama untuk menjamin kebutuhan suatu bangsa. Ada pula unsur-unsur terbentuknya wilayah. Yang pertama, harus memiliki rakyat. Yang kedua, memiliki wilayah. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Bentuk-bentuk kenegaraan dan kebangsaan. Yang pertama, aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, aristokratia, yang berarti aturan yang terbaik. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kondisi ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintahan negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan, dan penghargaan. Oligarki. Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang penting yang memiliki karakteristik seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer. Demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Tirani. Tirani. Kata ini dikaitkan dengan penguasa tunggal yang memerintah secara brutal dan menempatkan diri dari golongannya. Ini atas kepentingan rakyat banyak. Teori kebangsaan. Yang pertama, teori Hans Kuhn. Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari akar-akar yang terbentuk melalui proses sejarah. Teori kebangsaan Ernest Renan. Menurut Renan, dalam kajian ilmiah tentang bangsa adalah sebagai berikut. Pertama, bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Yang kedua adalah suatu solidaritas yang besar. Ketiga, bangsa adalah suatu hasil sejarah. Teori geopolitik oleh Friedrich Ratzel. Suatu teori kebangsaan yang menghubungkan antara wilayah geografi dengan bangsa yang dikembangkan oleh Friedrich Ratzel. Menurutnya, negara merupakan suatu organisme yang hidup. Agar bangsa itu hidup, subur, dan kuat, maka memerlukan suatu ruangan untuk hidup. Negara kebangsaan Pancasila. Kebinekaan adat istiadat, bahasa, dan nilai religius merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, hal itu tidak mengakibatkan suatu perbedaan yang harus dipertentangkan. Akan tetapi, keadaan yang beraneka ragam ini merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dalam suatu sintesa dan resultan, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur. Teori kebangsaan menurut Islam. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada di dalam setiap ormas Islam di Indonesia. Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara bangsa. Untuk sikap SDM dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, tidak hanya paham namun juga harus
diinternalisasi dan diamalkan di setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi. Fungsi dan tujuan negara. 3 fungsi tujuan negara adalah: yang pertama, legislatif, mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, menjalankan undang-undang agar undang-undang tersebut menjadi efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, yudikatif, yang berfungsi sebagai rumah kekuasaan yang independen dari cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dalam tumpah darah, mensejahterakan kehidupan bangsa, dan memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.